Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap selalu sehat ya, dan tentunya masih semangat belajarnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ciri kebahasan teks prosedur dan langkah penyusunan teks prosedur itu seperti apa. Oke, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ciri kebahasan teks prosedur. Nah, ini ada 5. Yang pertama, dijumpai kalimat atau kata perintah. Yang kedua, penggunaan kata kerja imperatif. Yang ketiga, penggunaan kata konjungsi. Yang keempat, penggunaan kata-kata petunjuk waktu. Dan yang kelima, penggunaan kata teknis. Nah, untuk poin yang pertama, sering dijumpai kalimat atau kata perintah. Cirinya berakhiran lah ataupun berakhiran kan. Contohnya seperti carilah, bacalah, temukanlah, tentukan, aduklah, potonglah, irislah, dan yang lainnya. Yang kedua, sering dijumpai penggunaan kata kerja imperatif, yaitu kata yang menyatakan perintah, keharusan, ataupun larangan. Nah, lebih lengkap dari poin yang pertama. Nah, cirinya sama, berakhiran lah ataupun berakhiran kan. Contohnya seperti bacalah, carilah, harus. Kalau yang menyatakan larangan seperti jangan, tak perlu, tak boleh, hindarilah, dan yang lainnya. Kemudian poin yang ketiga, sering dijumpai penggunaan kata konjungsi atau kata hubung. Contohnya seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan yang lainnya. Kemudian poin keempat, terdapat penggunaan kata-kata petunjuk waktu. Untuk poin keempat ini sering dijumpai di dalam buku resep makanan seperti beberapa menit kemudian, setengah jam kemudian, dan yang lainnya. Kemudian untuk poin yang kelima, terdapat penggunaan kata teknis. Nah, kata teknis ini sering kalian jumpai sebetulnya di dalam di setiap teks pasti ada kata teknisnya. Nah, untuk kata teknis ini adalah kata ataupun peristilahan yang artinya itu bisa dicari di kamus. Nah, contohnya kayak gini, misalnya teks prosedur yang kalian buat ini berjudul tips membuat rendang yang lezat. Berarti kata teknisnya daging sapi, bumbu rendang, minyak goreng, wajan, spatula, air, dan yang lainnya. Kemudian kalau misalnya teksnya itu berjudul tips mencuci pakaian dengan benar, berarti kata teknisnya berarti sabun atau deterjen, kemudian air, pakaian kotor, mesin cuci, listrik, dan yang lainnya. Jadi, setiap teks memiliki atau menggunakan kata teknis yang berbeda-beda, jadi tidak sama semuanya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada langkah-langkah penyusunan teks prosedur, ini ada 6. Yang pertama, ketika kalian akan menyusun sebuah teks prosedur, yang harus dilakukan yang pertama, kalian mencatat terlebih dahulu kegiatan apa yang pernah ataupun sering kalian lakukan, misalnya seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, menghafal, belajar, menulis, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, tentukan tema kegiatannya, misalnya mau apa. Misalnya kayak mau membahas tentang masakan, misalnya seperti ini, misalnya setelah kalian udah menentukan temanya tentang masakan, misalnya kemudian dijabarkan ke dalam sebuah judul yang lengkap, misalnya tadi tips membuat rendang yang lezat. Nah, setelah tema ditentukan, judulnya sudah ada. Kemudian poin yang ketiga, dibuat kerangkanya terlebih dahulu dalam bentuk topik-topik secara garis besarnya saja terlebih dahulu. Nah, apa saja yang mau dibahasnya. Kemudian yang keempat, gunakan
bahasa yang benar dan mudah dipahami pembaca. Nah, kemudian yang kelima, setelah kerangkanya dibuat dalam bentuk topik-topik yang tadi ya, yang secara garis besarnya saja, kemudian kalian mencari referensi atau sumbernya, boleh dari internet ataupun buku. Nah, kemudian kerangka tadi yang sudah dibuat ya, atau topik-topik tadi, topik-topik yang secara garis besarnya tadi yang sudah dibuat, kemudian dikembangkan menjadi sebuah kerangka yang utuh dan jelas. Nah, itu beberapa langkah dalam penyusunan teks prosedur.